Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi bersama saya Danis. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara menginstal dan mengkonfigurasi Samba server. Tapi sebelum kita masuk ke video tutorialnya, saya mau menjelaskan sedikit terlebih dahulu yaitu Samba server. Jadi Samba server adalah sebuah software yang menggunakan protokol reset server message block untuk berbagi file, berbagi printer, dan menghubungkan sistem operasi yang berbeda seperti Linux dan Windows dalam satu jaringan lokal. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung masuk ke video tutorialnya. Oke, di sini kalian langsung saja masuk ke VMware Debian 13-nya, lalu masuk ke baru. Bentar, ini tadi passwordnya satu. Oke. Kalau gitu kalian sebelum ngapa-ngapain harus cek di IP sini, pastikan ini ya, ingatin IP kalian yaitu punya saya ini 192.068.5.1. Oke, harus sama seperti di sini, CPA ada CPL ini sudah 5.2, berarti bisa langsung saja apt install Samba Info. Di sini saya sudah menginstal Samba sebelumnya ya. Sebenarnya ini tag kedua, tadi ada error, makanya sudah terinstall. Ini tertulis is already the newest version, sudah di versi terbaru. Oke, kalau sudah kalian harus buat ini mengkadir np slash folder slash public slash folder slash root terus folder slash private. Di sini namanya terserah kalian saja, maksudnya di bagian sini, di bagian public, root sama private ini terserah kalian mau apa aja, tapi di sini saya menggunakan public, root dan private untuk penanda. Tapi bagian folder sini itu terserah kalian juga sih untuk tempat penyimpanan foldernya berada. Kalau sudah, di sini saya sudah bikin folder juga, jadi kalian tinggal enter aja sebenarnya. Jadi kalau sudah, kalian masuk ke slash folder. Nah, di sini punya saya sudah tersedia. Terus kita coba LSL, enggak deh, kita camut dulu bagian ini. Public ya, bagian public kita camut 777, terus di bagian read kita camut 755, terus di bagian private kita camut 770. Jadi saya jelasin dulu. 777 berarti kita punya hak akses penuh dan bisa ngapain aja di dalam sini, mau itu orang asing atau pendatang atau others, owner atau group, terus istilahnya tuh circle ya. Terus 755 ini cuman owner saja yang bisa yang punya hak akses penuh. Terus sisanya itu cuma bisa baca doang. Lalu yang 770 ini cuma orang tertentu saja yang bisa masuk. Maksudnya orang tertentu itu adalah kita atau owner dan grup atau circle istilahnya. Dan 0 ini itu orang lain, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa masuk, nggak bisa baca, dan nggak bisa nulis. Kalau sudah, kita keluar dulu.
nano, harusnya kita nano ya. Ya, kalau sudah RSL pastikannya sudah ya. Ini 777, ini 755, ini 770. Oke, kalau sudah kita keluar, lalu kita masuk ke etc samba jame.config. Nah, di sini sudah saya konfigurasi juga sebelumnya, tapi karena videonya error, platformnya error, jadi ya begini. Oke, di sini saya jelasin dulu. Kalian boleh pakai settingan punya saya. Jadi di workgroup sini namanya terserah kalian saja. Di sini saya pakai Ahmad, yaitu nama saya sendiri, dan server stream ini harus di sini samba server %v. Not by username-nya Debian 13, security-nya user, not to guest itu buat user. Di bagian public, path-nya /folder/public seperti yang kalian buat tadi. Ini tempat menyimpannya, ini adalah foldernya. Terus baru di sini juga ya harus sama juga /folder/root/folder/private. Terus browsable-nya atau bisa dicari itu yes, yes, dan yes. Terus read only-nya itu no, atau kita nggak bisa cuman baca, maksudnya kita juga bisa membuat folder di situ, ngapain aja di situ. Terus read only di bagian read ini yes, jadi cuma bisa baca doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus di private ini read only-nya juga no. Terus di guest oke ini maksudnya adalah orang lain atau others atau orang asing itu bisa mengakses folder publik. Terus ini guest oke juga yes, bisa mengakses folder read tapi cuma bisa baca. Di private sini guest oke nya itu no atau nggak bisa masuk. Maksudnya others ini adalah kita sendiri, nanti kita coba pengujiannya tapi nanti. Terus grid mas ini 077 sesuai dengan Cihamot, ini 0755, ini 0770. Nah, di bagian valid user ini kalian buat ini. Oh iya, baru ingat. Sorry. Bagian paling awal kalian harus add user ya. Di sini terserah nama kalian apa, misalnya add user Danis. Di sini punya saya sudah ada karena tadi sudah saya bikin. Nggak tahu, aku lupa udah ngejelasin apa belum tadi. Oke, lalu kita masuk lagi ke sini. Ya, lupa. Oke, di bagian valid user ini kalian masukin user yang sudah kalian buat. Kalau sudah, nah kita Ctrl X terus Y terus enter buat kalian yang belum ada konfigurasinya, karena saya sudah ada jadi cukup Ctrl X saja. Nah, lalu setelah di tadi sudah dikonfig, kalian setting ctl restart snbb belum deh, kalian bikin password dulu, password di sini kalian masukin user yang kalian buat tadi. Ini password buat masuk ke sambanya, jadi kalian harus ingat ya, dan passwordnya ini beda dengan user yang kalian buat, dengan password user yang kalian buat, tapi terserah aja kalian mau sama atau beda, itu tergantung kemauan kalian. Sudah masukin password kalian, type. Oke, di sini sebelumnya sudah saya buat password, jadi di sini ada tulisan edit user terus sama user kalian. Terus kalau sudah, kalian setting ctl restart snbb system ctl enable. Oke, terus setting ctl status snbb. Oke, di sini sudah enable dan
aktif yaitu running. Di sini sudah tertulis startup smbd.service samba smb daemon. Lalu kalau sudah, kita langsung ke pengujiannya. Kita masuk ke Windows Explorer ya. Nah, di sini kita yaitu Windows itu sebagai others atau orang lain. Jadi kayak orang asing gitu. Lalu kita masukin apa ini ya? Oh ya, cmd dulu cmd. Ini karena sebelumnya sudah saya gunakan, sudah saya remote, jadi harus ini delete ya. Oke, sudah. Lalu itu tadi saya lakukan supaya menghapus history remote saya di sini. Lalu kalian masukin IP kalian, karena IP saya 5.1, jadi saya masukin 5.1. Nah, sudah, kalian di sini ada private, public, sama read. Itu sama seperti di sini folder. Ya, di sini public, read, sama private. Coba kita masuk ke public. Ini foldernya emang sudah ada, tadi saya nyoba. Saya hapus deh. Saya hapus dulu. RMR scan. Harusnya di sini terhapus juga. Sudah, coba kita buat folder directory baru, cp, terus masuk ke cp, kita buat file baru, data murid.txt, lalu kita nano, kita edit dalamnya, total murid cp 29 murid. Kalau sudah, kita save, kita update atau kita tunjukin isinya. Di sini ada ya, total murid ACP ada 29 murid. Kita coba cek di Explorer, di public ada ACP data murid, kita buka ya. Nah, di sini ada total murid ACP ada 29 murid. Oke, terus kita coba bikin folder baru, misalnya skenda. Terus kita buat file baru, teks dokumen, tkc. Deh. Terus kita isi dalamnya. TKJ adalah bidang jurusan di Skenda yang belajar mengenai komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Sudah, kita save. Di sini sudah size-nya nambah jadi 1. Kita coba buka, ini ada isinya. Coba kita cek di Debian-nya, cd search folder, search public, boom, ada Skenda. Kita coba masuk ke Skenda. Tes lagi, di sini ada file bernama tkj.txt. Coba kita tab tkj.txt. Ini ada isinya, yaitu TKJ adalah bidang jurusan di Skenda yang belajar mengenai hal komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Oke, kalau sudah begini, kita coba ke folder lain atau directory lain. Masuk sendiri. Terus kita coba masuk ke read.
di sini kalian buat apa aja gitu. Misal apa ya, testing itu kita masuk ke testing touch test uji.txt instalasi dan konfigurasi hasil. Lalu kita save, kita cat apakah ada isinya, ada. Lalu kita ini ke Scanda, ke folder read, sabar, kita ke folder read. Nah di sini ada testing, ini pengujian bekas tadi saya nyoba ya. Terus kita ke testing, tes uji, cek dalamnya. Nah sudah ya, instalasi dan konfigurasi sampai server telah berhasil. Kita coba bikin folder baru. Nah sudah pasti nggak bisa karena kita cuma bisa ngebaca doang, karena kita adalah orang asing atau others, orang lain, bukan orang tertentu. Oke, coba kita masuk ke private. Ini juga nggak bisa karena perizinan kita yaitu 770 cuman bisa diakses oleh orang tertentu, bukan orang lain atau orang asing. Itu bisa owner dan grup atau circle istilahnya. Oke, kalau sudah begini bisa dibilang berhasil ya. Berhasil instalasi dan konfigurasi sampai server. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dalam belajar Linux atau Debian 13. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.